Selamat pagi saudara-saudari. Sekali lagi kami bertemu untuk merenungkan Mazmur bersama-sama. Hari ini kita akan lihat di Mazmur 113. Ini adalah dengan tajuk Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Dia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Dia mendudukkan perempuan yang mandu di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Ini adalah mazmur yang secara tradisi dikenal sebagai mazmur yang dipakai waktunya perayaan roti tak beragi dan juga perayaan kemah suci, khususnya antara Mazmur 113 hingga Mazmur 118. Contohnya 113 dan Mazmur 114 yang dipakai waktu perayaan tak beragi, roti tak beragi, adalah mereka akan menyanyikan mazmur ini sebelum makan, dan dia akan pakai Mazmur 115 dan juga Mazmur 118 selepas makan. Ini sentiasa mereka akan menyanyikan untuk apa? Contohnya untuk Mazmur 113, apakah tujuan mereka naikkan Mazmur ini waktu ataupun dipakai dalam perayaan roti tak beragi, adalah dia mau memanggil sekali lagi untuk memuji Tuhan, satu panggilan untuk memuji Tuhan, sebab dia adalah perkasa, contohnya dari ayat 4 hingga 6, dan juga sebab apa, kenapa kita memuji dia, sebab dia menjaga, memelihara yang miskin dan juga yang mereka yang hina itu. Jadi kita boleh lihat di sini satu perkara yang kita harus belajar. Waktu orang Israel, Yahudi yang menaikkan pujian ini, mereka mengingatkan diri sendiri dulu waktunya mereka berada di Mesir yang menjadi hamba. Mereka telah dibebaskan, mereka telah dimerdekakan, bukan lagi menjadi budak, tapi dimerdekakan oleh Tuhan Allah. Jadi ini waktu mereka nyanyi, mereka tahu ini yang pernah Tuhan membuat terhadap mereka, yang membebaskan mereka. Mereka juga harus melakukan kepada yang mereka dalam keadaan khususnya ini, orang yang hina dan juga orang yang miskin. Nah, ini menjadi pengajaran kepada kita. Kadang-kadang waktu kita melakukan satu pelayanan kepada mereka yang miskin dan mereka yang mungkin yang dikatakan hina, kita akan tersilap. Sebab dulu waktu pelayanan saya pun sama juga. Waktu terlibat dalam pelayanan begitu, ada orang cuba tanya, apakah kita akan lihat apakah keputusannya. Kita sebelum melancarkan satu pelayanan, kita mau lihat keputusannya. Adakah dia membawa hasil? Adakah dia tidak membazir waktu? Adakah dia tidak membazir wang? Kita pikir itu menjadi satu pelaburan. Kita melaburkan kepada pelayanan itu supaya ada impalan, ada hasilnya, ada tuaiannya. Kadang-kadang tidak tu. Walaupun kita mungkin telah menghabiskan banyak waktu dan uang di dalam, akhirnya mungkin kita akan lihat ada satu ataupun dua orang terima Yesus, tapi kita tetap lakukan. Ada satu cerita tentang seorang pastor yang dia sentiasa melakukan dan melayani
untuk orang-orang penagih tadah. Jadi sudah lama dia membuat begitu, mereka tidak berubah-ubah. Ada yang ubah nanti kembali lagi juga masih menjadi seorang penagih. Jadi orang tanya pastor ni, pastor sudahlah, jangan buatlah. Ini orang ni tak berguna. Mereka ni harusnya dibuang saja macam sampah begitu. Biarkan mereka. Tapi pastor ini mengatakan tidak, sebab Tuhan tidak pernah melepaskan siapapun, walaupun dia kelihatan sampah pada dunia ini. Bukankah kita juga dulu, sebab waktu kita berdosa, kita bukan harusnya dibuang juga seperti sampah, tapi Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan telah tetap mengasihi. Dia tetap mau menyelamatkan kita. Jadi kita harus berfikir, kalau Tuhan tidak membiarkan yang miskin, yang hina, itu pun dia telah meninggikan mereka, bukankah kita juga harus melakukannya? Oleh sebab itu, sentiasa waktu mereka naikkan pujian ini di Mazmur, sebelum makan ataupun selepas makan, orang Yahudi memperingatkan diri sendiri, kita ni dulu pernah begitu, Tuhan mengasihi kita. Dan waktu mereka menyanyi, anak-anak kecil pun tahu, ini yang dulu nenek moyang kita pernah mengalami itu. Jadi mereka akan lebih menghargai diri sendiri sebab telah dimerdekakan. Dan juga waktu yang sama, mereka akan ada satu prihatin, ada hatinya untuk menjaga ataupun menolong mereka yang dalam keadaan yang agak orang bilang agak miskin dan juga hina. Jadi mari kita belajar dari Mazmur ini. Walaupun dia pendek, walaupun dia singkat, tapi kita tahu dengan pujian yang ada itu, waktu kita memuji Tuhan yang alam semesta Allah, yang dia yang di mana dia telah begitu berkuasa. Dia seharusnya yang berada di yang paling tinggi, yang berada di atas sana, tapi dia rela turun menjadi seorang manusia dan menyelamatkan orang yang berdosa. Dan juga waktu Yesus berada di tengah-tengah manusia, dia telah menghabiskan waktu yang lebih banyak dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang hina, orang-orang yang berkusta, orang-orang yang dikatakan sampah bagi masyarakat. Tapi Yesus telah melakukannya dengan menunjukkan kasih Tuhan Allah kepada mereka. Hari ini, marilah kita menjadikan ini satu pelajaran yang sangat penting untuk kita menolong mereka yang miskin dan yang hina. Amin. Tuhan memberkati. Biarlah hujung minggu ini menjadi satu waktunya kita bukan saja menghabiskan waktu dengan keluarga, tapi juga ada waktunya kita membuat persiapan untuk kebaktian hari Ahad. Jadi sama juga minggu ini kita akan lihat waktu yang telah ditentukan. Kalau di bahagian China adalah jam 8. Kalau anda boleh buka YouTube itu jam 8 supaya kita boleh melakukan sama-sama kebaktian zaman Kudus. Dan juga kalau English sama BM adalah jam 8 pagi, jam 10 pagi. Jadi jam 8 bahagian China, jam 10 pagi English sama BM. Perlulah anda boleh buka YouTube itu untuk melakukan kebaktian di talian. Jadi tak lama lagi gereja pun akan dibuka semula pada tanggal 1, itunya Sabtu. Adanya kebaktian pada hari Sabtu, itu bahasa English jam 7.30 malam. Nanti pagi jam 8 pagi adalah bahasa Cina, jam 11 pagi adalah untuk bahagian PM. Itu jadi Sabtu English, nanti Ahad Chinese sama bahagian BM. Jadi perhatikan ini,
besok ada juga pengumumannya waktu kebaktian supaya anda tahu apa yang harus dilakukan untuk mulai minggu besok, hari esok, dan untuk minggu-minggu seterusnya anda harus tahu. Sebab itu kita sedang menolong kita semua untuk kembali melakukan kebaktian di gereja. Amin. Tuhan memberkati adanya hari yang baik, hari yang indah, di mana sentiasa Tuhan beserta dengan engkau. Amin.